Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa di dalam Selamat Pagi Bapa. Kita akan datang bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur Kau telah bangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami bersyukur ya Tuhan, ini semua oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau memuji Engkau, mau menyembah Engkau di acara Selamat Pagi Bapa ini. Biarlah Tuhan memberkati acara ini ya Tuhan, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami awali Selamat Pagi Bapa pada pagi hari ini. Haleluya.
kasih atas kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan pagi ini ya Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, biarlah pagi hari ini ya Tuhan, melalui firman-Mu ya Tuhan, Engkau membuka hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Dan kami boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami berlaku benar di hadapan Engkau ya Yesus, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Tuhan. Urapi lidah bibirnya ya Tuhan. Biarlah setiap perkataannya ya Tuhan hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami semuanya boleh terberkati ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita semuanya di pagi hari ini. Dan di bulan April ini di MCC kita akan sama-sama belajar banyak hal tentang Yesus adalah penebus, di mana kita akan belajar bahwa melalui Yesus kita boleh ditebus, kita boleh dibayar lunas, dan kita boleh diampuni dari dosa-dosa kita. Dan di pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema dibayar lunas. Berbicara tentang dibayar lunas, pastinya Bapak Ibu Saudara terbenak di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara bahwa untuk mendapatkan sesuatu, untuk memiliki sesuatu, kita harus membayar. Kita harus memiliki sesuatu untuk ditukar. Nah, sebagian orang berpikir bahwa orang yang kaya itu memiliki berlimpah-limpah harta, memiliki banyak uang. Uang bisa membeli rumah yang mewah. Uang bisa membeli mobil yang mewah juga. Uang juga bisa membeli berlian, bisa membeli emas, bisa membeli barang-barang berharga. Tetapi uang tidak bisa membeli keselamatan. Dan hanya Yesus Kristuslah yang bisa membeli atau membayar lunas keselamatan itu untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Di kitab Perjanjian Lama, khususnya di kitab Imamat, kita bisa membaca, kita bisa belajar banyak hal di situ. Pada zaman bangsa Israel, ketika melakukan sebuah dosa, mereka harus mengorbankan sesuatu untuk menghapus dosa mereka. Bangsa Israel memakai binatang-binatang yang tidak bercacat, binatang-binatang yang terbaik. Binatang-binatang itu bisa domba atau kambing dengan syarat tidak boleh ada cacatnya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Karena pada zaman dahulu yang namanya domba atau kambing itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya atau orang-orang yang memiliki harta berlimpah. Bagaimana dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta? Tuhan Allah kita ternyata mengasihi umatnya pada waktu itu. Kalau tidak bisa memberikan domba atau kambing, mereka bisa mempersembahkan sepasang burung merpati atau sepasang burung tekukur. Nah, ini harganya lebih murah.
harganya bisa dijangkau oleh orang-orang miskin. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak memiliki sepeser uang? Tuhan masih mengasihi, masih menurunkan untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang tidak mampu, bisa mempersembahkan tepung 1/10. Nah, ini bukti bahwa Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin menghapus dosa-dosa manusia pada zaman itu. Nah, ternyata tidak sampai di situ. Allah kita melihat bahwa bangsa Israel, manusia pada zaman itu kesulitan karena dibutuhkan tata cara yang cukup ribet. Kemudian harus mempersembahkan ini, mempersembahkan itu. Banyak orang-orang yang gagal untuk menghapus dosa-dosa mereka. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, karena Tuhan begitu mengasihi manusia, akhirnya Tuhan melihat ketidakmampuan manusia ini digantikan dengan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus namanya. Tuhan mengaruniakan, Tuhan turun ke dunia ini, dikorbankan untuk menghapus setiap dosa-dosa manusia. Dan kitalah yang menjadi orang-orang pilihan Allah patut bersyukur. Karena kalau kita sudah percaya sama Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita, mengakui dosa kita, Tuhan akan menghapus setiap dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan memberikan jaminan keselamatan hidup kekal. Karena akibat dosa adalah maut. Jika manusia tetap tinggal di dalam dosa, hukumannya adalah maut. Dia tidak menerima yang namanya surga. Dia tidak bisa menginjakkan kakinya di surga. Tapi bagi kita semuanya yang sudah terpanggil, sudah dipilih Allah, kita patut bersyukur. Karena iman kitalah yang membawa kita menerima keselamatan melalui Kristus Yesus, melalui darah yang mahal, melalui penebusannya di kayu salib, kita menerima pengampunan dosa. Apapun yang menjadi dosa kita, apapun yang menjadi kesalahan kita di masa lampau, Tuhan sudah bayar lunas. Karena seperti pada zaman bangsa Israel dahulu, ketika ingin menghapus dosa mereka, ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, di pagi hari ini kita patut mengingat kembali bahwa hanya Kristuslah yang hanya bisa membayar lunas setiap dosa-dosa kita. Karena Tuhanlah yang menebus dosa-dosa kita. Setelah kita menerima keselamatan itu, setelah kita memperoleh pengampunan dosa itu, sepatutnya kita tidak berbuat dosa lagi. Mari kita hidupi firman Tuhan. Mari kita sama-sama menghargai karya keselamatan Tuhan. Kita hargai pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan darahnya yang tercurah bagi setiap kita semuanya. Dan sebagai ayat penutupnya, kita akan buka di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini ayat yang sangat memberkati kita. Kasih karunia Tuhan tercurah atas anak-anaknya. Penebusan, pengampunan dosanya ada pada setiap orang-orang
yang percaya dan memiliki iman kepada Kristus. Kita akan tutup dan kita akan sama-sama akhiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh belajar bersama, mengingat kembali karya keselamatan Tuhan, penghapusan dosa-dosa. Kami boleh dibayar lunas untuk memperoleh pengampunan dosa itu. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk kami bersyukur, menghargai setiap karya yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saya informasikan info sepekan MCC. Yang pertama adalah latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Yang kedua latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Dan pada hari Jumat setiap pukul 6 sore ada menara doa kota bertempat di Hotel Haris lantai 16. Dan pada hari Sabtu pukul 5:30 sore ada ibadah muda remaja Metanex. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu setiap pukul 7:30 pagi. Dan kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap minggu pukul 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengikuti selamat pagi Bapa pada pagi hari ini ya Yesus. Kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, melalui program ini ya Tuhan, kami semuanya boleh diberkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, biarlah terpelihara oleh karena kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan aktivitas kami hari ini. Haleluya, amin.